Jadi mungkin dengan kejadian ini ada hikmah positif apa yang bisa diambil? Positifnya, aku jadi lebih tahu kalau kemudian apa ya, banyak gitu masyarakat kecil yang kemudian benar-benar apa ya bahasanya, benar-benar terluka gitu pada saat penangkapan, terus tidak diberitahu bagaimana hak-haknya, kemudian aksesnya mungkin sulit gitu, akses atas bantuan hukumnya gitu. Jadi kalau ditanya positifnya ya, aku jadi lebih tahu bagaimana menjadi masyarakat kecil gitu. Dan barangkali juga hikmah positifnya adalah Iqbal menjadi makin dikenal sekarang. Iya, tapi sebenarnya Pak, aku tuh kurang suka sebenarnya disorot media dari dulu. Kalau nggak disorot media kan nggak tahu apa sih peran Iqbal selama ini. Iya. Bagaimana bisa Iqbal dikenal, malah gimana jadinya nanti suatu saat jadi presiden kalau nggak Iya, dikenal. itu dia mungkin itu hikmahnya. Jadi mungkin ini apa ya, proses baru dalam hidupku yang kemudian harus aku coba lewati. Kan itu salah satu kelemahan aku Pak ya, nggak takut gitu disorot media. Oh gitu, agak takut disorot dan takut apa menjadi media, berita media ya? Iya, itu ketakutan terbesar. Tapi akhirnya yang terjadi justru itu. Tapi nggak apa-apa, itu mempunyai hikmah positif, dikenal orang banyak. Nah ini Ibu Macica ini masih izinkan nggak beliau demo terus nanti jalan? Oh, saya mendukung anak saya. Tapi kan nanti takut khawatir lagi ditangkap lagi, atau nanti bahaya karena terjadi anarkis. Ya mungkin memang itu adalah bagian dari resiko. Resiko namanya dia aktivis ya. Dan menurut saya sih ya itulah jiwa seorang pemuda. Dia harus menunjukkan jati dirinya, harus membela kebenaran orang-orang yang tersolimi gitu. Jadi menurut saya itu hal yang positif gitu. Ya, tapi bukannya khawatir keselamatannya, nggak bertentangan malah. Ya jadinya. Kalau dia kan juga berdemo karena apa namanya, mungkin sudah dia pikirkan ya bersama teman-temannya gitu. Dan mereka juga kalau tidak menyuarakan seperti itu, ya kalau kita lihat sih memang keadaan sekarang memang tidak lebih baik gitu. Memang harus ada, ya kita ini kan sudah istilahnya sudah setengah tua dari mereka kan, jadi mereka itulah ada generasi yang akan meneruskan bagaimana keadaan republik ini nantinya. Karena kita penduduk kita ini bukan semakin berkurang tapi semakin bertambah kan. Jadi anak-anak muda ini kalau nggak dari sekarang mereka membangun dirinya, memotivasi dirinya untuk menjadi seorang pemimpin, ya kita nanti juga bakal memiliki pemimpin-pemimpin yang istilahnya tidak memahami hati nurani rakyat. Gitu. Jadi kondisi sekarang menurut Ibu gimana? Kondisi negara kita sekarang ini? Ya kalau lihat kondisi sekarang saya rasa sih tidak ada yang lebih baik gitu. Kenapa? Karena saya sebagai ibu rumah tangga tahu betul bagaimana namanya keadaan sembako mahal, ya kan? Terus listrik juga naik, ya. Terus biaya pendidikan mahal, pajak juga naik. Ya kita kalau belanja apa-apa kan semuanya dipajak. Kita makan aja di restoran dipajak. Nanti juga sebentar lagi kaki lima semuanya dipajak. Nah hal-hal yang seperti itulah yang kita sih nggak apa-apa mungkin kita bayar pajak, itu memang kewajiban kita sebagai warga negara. Tapi pemerintah itu harus juga punya kewajiban terhadap rakyatnya gitu loh. Apalagi aparat, ya kan? Mereka itu kan bekerja gajinya kan lewat dari uang rakyat juga. Bukan mengayomi, harusnya kan diayomi masyarakat ini sebagai. Nah, tapi kadang-kadang kan kalau aparat keamanan di saat demo gitu kan mereka juga manusia kadang-kadang juga terpancing emosi, capek gitu. Barangkali ya itu bisa timbul antara anarkis itu jadi terbawa emosi juga ya. Nah menurut Iqbal kira-kira seharusnya gimana sih harusnya demo itu yang gimana kedepannya, jangan sampai anarkis, jangan sampai ada lemparan-lemparan batu, ada cara lain yang lebih bagus nggak? Kalau cara lain yang lebih baik aku belum dapat formulanya ya Pak. Tapi yang aku harapkan adalah
ini pemerintah jangan jadi suka cek ombak dan main api gitu. Jadi ketika ada perlawanan keras gitu dari masyarakat atau rakyat, kemudian baru mengerahkan pihak keamanan. Kan kasihan juga ini sebenarnya pihak keamanan kemudian jadi seakan-akan yang membereskan kelakuan-kelakuan pemerintah nih yang nggak baik. Nanti kalau ada kesalahan-kesalahan kemudian aparatnya nih dan sebagainya. Begitu sih paling. Jadi kalau ditanya for itunya aku belum menemukan ada konsepnya. Iya. Nah, kemarin demonya itu intinya sebenarnya mau mengawal keputusan MK, dan apa sebenarnya menjadi di hati seorang Iqbal itu kenapa harus ikut demo? Kalau kenapa harus ikut demo, ini kan pertama tadi mengawal putusan MK yang nomor 60 dan 70, kemudian kenapa harus ikut? Soalnya itu tadi, pemerintah pertama suka main api, cek-cek ombak, yang kedua ini kan bisa saja, ini kan proses dibaliknya itu tiba-tiba cepat, tiba-tiba sehari udah dimasukkan dalam apa? Motif dan tujuannya di balik itu apa kira-kira menurut seorang Iqbal? Mau dipercepat mungkin ya, agar putusan nomor 60 dan 70 itu kemudian dianulir gitu, tidak jadi dipakai gitu dalam peraturan KPU. Nah, makanya itu perlu dikawal, soalnya kan sering tuh pemerintah tengah malam pemerintah dan DPR atau tengah malam mengetok palu untuk mensahkan undang-undang dan sebagainya. Tujuannya supaya bisa mencalonkan seorang wakil kepala daerah yang umurnya mungkin belum mencapai 30 tahun ya. Tujuannya mungkin itu ya, lebih tepatnya memberikan kesempatan untuk keluarganya sendiri gitu, untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Sedangkan kan maksudnya waktu itu peraturannya nggak seperti itu, tiba-tiba kok secepat mungkin diusahakan secepat mungkin agar bisa mengikuti peraturan permainannya. Jadi kayak misalkan supaya bisa ikut mencalonkan diri. Iya, misalkan kepala daerah atau wakil kepala daerah. Misalkan kita kayak pemain bola, seharusnya umur 30 berapa nggak boleh main, ya udah peraturannya aja diubah nih biar si ini bisa main gitu. Oke. Jadi terus kan ada ini kisah waktu kecil ya, kan ada ibu dengan almarhum ayanda kan itu heboh banget di media. Iqbal waktu kecil ngikutin nggak berita-berita itu atau Aku mengikuti, ya. Perasaannya gimana? Bingung sih waktu itu, bingung karena masih kecil ya, aku belum punya kemampuan untuk mengelola emosi dengan baik gitu. Jadi sorotannya begitu besar, terus jadinya banyak guru yang tahu, teman-teman yang tahu, jadi banyak menanyakan masalah personal keluarga saya ke saya, sedangkan kan pada umur segitu saya belum paham betul apa yang terjadi gitu. Terus Ibu Macica kan melakukan gugatan ke MK tentang hubungan perdata antara anak dengan orang tua yang sedara itu ya. Itu kira-kira gimana ceritanya setelah diputus? Saya itu mulai mengajukan, istilahnya ketika Iqbal mau masuk sekolah, saya buat akte kelahiran. Kan syaratnya harus bawa surat kelahiran dari rumah sakit apa. Nah, ketika akte kelahirannya udah ada, di situ tertulis anak di luar nikah dari seorang ibu nama Aisyah Mokhtar gitu. Tidak ada bapaknya gitu loh. Nah, jadi itulah yang membuat saya syarat untuk menyekolahkan anak saya ini, membuat saya jadi loh kok begini gitu loh. Akhirnya saya merasa saya ini nggak adil ini, coba makanya saya mengajukan bagaimana mengupayakan supaya anak ini bisa ada nama ayahnya gitu. Tapi syaratnya ya begitu, harus ada surat nikah. Sementara pada saat itu kan tidak mungkin ada surat nikah karena nikah siri ya. Ayahandanya kan ayahnya masih menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara, kan ada peraturan PP 10. Jadi akhirnya saya mengajukan pengadilan. Ketika Iqbal pada saat itu saya mulai mengajukan ketika Iqbal mau masuk SD ya. Bolak-balik terus saya urus sampai ke pengadilan. Akhirnya pada tahun 2008 itu saya mengajukan ke MK. 2008. Ya, pengacara saya Pak Rusdianto yang mengatakan ke saya, Bu, ayo kita
Ibu lakukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, itu apa ini begini dijelasin kan untuk pengajuan anak ini supaya nanti bisa dapat pengakuan dan istilahnya paling enggak dia sudah bisa menjadi anak yang sah secara hukum negara. Tuh. Jadi mengajukan, akhirnya putuslah 2011, tapi tidak bisa berlaku juga sama Iqbal. Tidak bisa berlaku surut ya? Iya, tidak bisa berlaku surut karena Iqbal kelahiran 96 kan. Sementara ini 2011 gitu. Jadi hal-hal itu yang saya lakukan dan akhirnya sekarang menjadi peraturan. Itu yang kedepannya malah setelah kedepannya, 2011 ya. Dan itu menjadi semacam kalau kayak mobil, tadi mobilnya di setir kanan, itu kan elemen-elemen yang ada di mobil itu setir kanan. Nah sekarang adanya di setir kiri, jadi harus dirubah lagi tuh elemen-elemen yang ada di dalam mobil itu, seperti itu. Jadi seorang Iqbal belum bisa mendapatkan haknya sebagai anak dari orang tua yang dikasih ya, belum bisa. Iya. Ya? Jadi hak-haknya belum bisa dipenuhi berarti? Belum Pak. Hak-hak perdata nggak bisa, termasuk waris. Sebenarnya bisa kalau Iqbal mau mengajukan, tapi Iqbal nggak mau. Karena saya kan sudah nggak bisa lagi mengajukan, karena saya kan sudah yang putusan MK kemarin. Jadi sekarang harus Iqbal, karena Iqbal juga sudah dewasa kan. Ada rencana buat ngajukan sesuatu ke MK? Enggak ada. Nggak mau dia. Soalnya biarkan almarhum tenang. Iqbal bangga dengan almarhum? Kalau ditanya bangga pasti, orang besar, orang hebat. Tapi belum sempat ketemu kan, umurnya waktu itu 2 tahun. Artinya belum tahu ya, belum mengerti waktu itu ya. Ya nggak apa-apa, itu jadikan masa lalu yang nanti bisa introspeksi supaya Iqbal bisa sukses seperti almarhum. Iya, amin.